dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa berkumpul. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan kalian siapkan buku paket IPS. Buka halaman 3. Kita mulai dari bab pertama. Dan juga silakan siapkan atlas. Langsung saja kalian buka peta Indonesia. Karena di bab pertama ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Poin-poin yang akan dipelajari untuk bab pertama ini yaitu letak dan luas Indonesia, kondisi iklim Indonesia, kemudian kondisi geologi Indonesia, rupa bumi Indonesia, tata air Indonesia, dan juga flora dan fauna di Indonesia. Oke, yang pertama, letak dan luas Indonesia. Untuk letak dibagi menjadi 2, letak geografis dan juga letak astronomis. Untuk letak geografis, ada yang tahu? Iya, kamu? Oke, betul. Nah, letak geografis ini artinya letak suatu negara dilihat dari kenyataan permukaan bumi. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu negara berdasar dari garis bujur dan juga garis lintang. Nah, sekarang Ibu tanya, apa perbedaan dari garis bujur dan juga garis lintang? Oke, angkat tangan. Ya, silakan. Oke, betul. Nah, garis bujur ini adalah garis tengah lingkaran yang membagi dari bujur utara dan juga bujur selatan. Nah, ini ada globe di sini. Nah, garis bujur ini adalah garis setengah lingkaran yang membagi menjadi 2, bujur utara dan juga bujur selatan. Ini adalah pengertian dari garis bujur. Sedangkan letak astronomis, ya silakan, ada yang mau jawab? Oke, letak astronomis adalah letak yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, kalian buka peta Indonesia, ya. Udah semua? Oke, nah Ibu tunjukkan letak astronomis ini adalah garis astronomis ini adalah letak yang sejajar dengan garis khatulistiwa Indonesia. Ya, paham semua ya? Oke. Nah, coba kalian sebutkan letak geografis Indonesia dan juga letak astronomis Indonesia. Bukan pengertiannya, ya. Ada yang tahu? Nah, supaya kalian paham, supaya kalian lebih mudah dalam mengingat, untuk letak geografi Indonesia biasanya menggunakan huruf, ya. Sedangkan letak astronomis biasanya menggunakan angka. Nah, letak geografis Indonesia, ada yang coba mau menjawab? Oke, silakan. Ya, betul. Nah, letak geografis Indonesia ini adalah Indonesia diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Ini adalah letak geografis Indonesia. Oke, ada yang tahu nama benua dan nama samudranya apa aja? Gampang ya, ini pelajaran kelas 5 SD kalau Ibu tidak salah. Oke, coba kamu. Benua? Oke, benua Afrika kurang tepat. Ya, benua Asia dan juga benua Australia. Betul, samudranya adalah samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Nanti kalau ada kuis atau ada soal atau ada penilaian harian, kalau kalian
Benuanya Asia dan Australia, dan juga samudranya Hindia dan Pasifik. Oke, kalau ada kuis harus lengkap seperti ini. Nah, itu tadi adalah letak geografis Indonesia. Sekarang letak astronomis. Kalau letak geografis menggunakan huruf, sedangkan letak astronomis menggunakan angka. Berapa angkanya? Ibu kasih tahu ya. Oke. Oke, ini adalah letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk wilayah Indonesia paling utara yaitu ada Pulau W, sedangkan paling selatan adalah Pulau Roti. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, good job. Next. Nah, dari masing-masing letak geografis dan juga letak astronomis memiliki pengaruh yang penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Pengaruhnya yaitu jalur strategis lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua, memiliki iklim muson. Nah, di mana iklim muson ini dibawa oleh angin muson barat dan juga angin muson timur. Angin muson barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan, sedangkan angin muson timur mengalami musim kemarau. Oke, pengaruh yang ketiga, mendapat pengaruh budaya asing, contohnya mungkin dari teknologi, bahasa, seni, dan juga adat istiadat. Selanjutnya, pengaruh dari letak astronomis. Nah, pengaruh dari letak astronomis yang pertama beriklim tropik atau beriklim panas, khususnya di daerah yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Ya. Kemudian yang kedua, pengaruhnya membagi Indonesia menjadi 3 wilayah, WIB, WITA, dan juga WIT. Nah, ibu tanya, tahu semua ya singkatan dari 3 wilayah tersebut? Oke, WIB apa? Hah? Waktu Indonesia bercanda? Bukan itu ya. WIB. Oke, coba kamu. Oke, good job. Waktu Indonesia Barat. WITA, waktu Indonesia Tengah, dan juga WIT, waktu Indonesia Timur. Ibu kasih contoh seperti ini. Misal, di Jakarta hari ini pukul 9 pagi. Ya. Berarti di Bali pukul berapa ya kalau di Jakarta pukul 9 pagi? Ada yang tahu? Berapa? 10? Kurang tepat dikit lagi. Iya, betul. Pukul 8 pagi. Jadi misalnya di Jakarta itu kan termasuk wilayah Indonesia bagian barat, Bali bagian tengah. Berarti di Bali itu terlebih dahulu, ya, dia mendapatkan sinar matahari terlebih dahulu. Berarti kalau di Jakarta pukul 9, di Bali pukul 8 pagi. Sedangkan di Papua bagian timur pukul 7 pagi. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak? Oke, good. Next. Batas wilayah Indonesia. Yuk sama-sama mari kita buka peta Indonesia. Nah, ini Ibu sudah punya ya peta Indonesia ya. Oke, sekarang kita lihat batas wilayah bagian utara sebelah atas ya. Oke, bagian utara ada negara apa saja yang bersebelahan dengan bangsa Indonesia? Malaysia, betul. Singapura, oke. Kemudian Selat Malaka, nih ya. Kemudian Laut Cina Selatan, dan juga yang paling besar di sini adalah Samudra Pasifik, ya. Ini adalah batas wilayah bagian utara. Oke, sedangkan batas wilayah bagian selatan berarti di bawahnya negara Indonesia yang berdekatan dengan negara Indonesia. Yang pertama, negara yang sudah melepaskan diri dengan Indonesia apa? Timor. Oke, good. Nah, yang pertama Timor. Kemudian ada negara Australia. Kemudian Laut Arafura. Ini ya, Laut Arafura. Oke, sekarang kita beralih ke sebelah barat. Nah, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur ada
negara Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Oke, sekarang silakan buka halaman 5. Kondisi iklim Indonesia. Bedanya iklim sama cuaca kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Oke, kamu silakan. Ya, betul. Nah, kalau iklim, keadaan rata-rata udara pada jangka waktu yang lama di suatu daerah atau tempat. Sedangkan cuaca ini waktunya tidak menentu. Contoh, ya bukan contoh. Pagi hari cuacanya sangat cerah. Tiba-tiba siang hari cuacanya menjadi mendung, bahkan turun hujan. Nah, itu adalah perbedaan dari iklim dan juga hujan. Paham ya? Oke, sekarang dijelaskan tentang macam-macam iklim yang ada di Indonesia. Ada 3 macam iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah iklim musim atau iklim muson. Yang kedua, iklim tropika, iklim panas. Dan yang ketiga adalah iklim laut. Oke, untuk yang pertama, iklim musim atau biasa disebut juga iklim muson. Nah, ini dibawa oleh angin muson barat yang bertiup kira-kira bulan November sampai bulan April, menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Sedangkan angin muson timur bertiup pada bulan Mei sampai Oktober dan menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Ini adalah iklim muson atau iklim musim. Iklim yang kedua, iklim tropika atau iklim panas. Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Nah, yang mengakibatkan daerah sekitar khatulistiwa ini menyebabkan hujan zenital. Ada yang tahu? Hujan naik tropika. Ya. Lanjut, iklim yang ketiga, iklim laut. Nah, iklim laut ini biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan. Ini dibawa oleh angin darat dan juga angin laut. Nah, para nelayan biasanya menangkap ikan menggunakan angin apa? Ayo. Darat atau angin laut? Jangan sampai terbalik, ya. Ada yang mau jawab? Boleh, silakan. Kurang tepat. Ayo. Oke, good job. Biasanya para nelayan pergi menangkap ikan menggunakan angin darat. Ya, angin darat ini artinya apa sih? Angin yang bertiup dari darat menuju ke laut. Biasanya para nelayan pergi menangkap ikan pada malam hari memanfaatkan angin darat dan juga pulang pada waktu pagi hari menggunakan angin laut. Oke, lanjut ya. Musim di Indonesia. Musim di Indonesia terbagi menjadi 3. Musim hujan, musim kemarau, dan juga musim pancaroba. Musim hujan dan musim kemarau tadi di awal sudah Ibu jelaskan di sini ya, dibawa oleh angin muson barat dan juga angin muson timur. Nah, sedangkan musim pancaroba adalah musim peralihan dari musim barat menuju musim kemarau ataupun sebaliknya dari musim kemarau menuju musim hujan. Nah, biasanya terjadi pada bulan Maret sampai bulan April dan juga terjadi pada bulan September sampai Oktober. Nah, di bulan-bulan ini biasanya tidak menentu ya. Terkadang pagi hari hujan, siang-siang tahu panas gitu ya. Kondisi geologi Indonesia. Poin selanjutnya adalah kita belajar tentang geologi. Apa sih itu geologi? Oke, geologi adalah ilmu yang mempelajari material secara menyeluruh seperti komposisi, struktur, dan juga sejarah bumi. Nah, di sini ada 3 batuan: batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Perbedaannya apa? Kita lihat satu persatu. Batuan beku artinya batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pengendapan. Contohnya granit, kemudian realit, dan juga basa. Paham? Oke, untuk contohnya kalian bisa lihat buku paket IPS halaman 9 ya. Ini contoh batuan beku ya. Selanjutnya batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena proses pengendapan, batu yang mengendap. Contoh gipsum
visum, batu bara, atau batu kapur yang sering buat menulis atau bisa buat alas fondasi rumah, biasanya pakai batu kapur. Nah, itu adalah contoh batuan sedimen. Nah, ini contohnya di halaman 9 juga bagian B ya. Selanjutnya batuan metamorf. Batuan metamorf ini adalah batuan peralihan atau batuan campuran dari batuan beku dan juga batuan sedimen. Lanjut. Nah, dari kondisi geologi Indonesia mendapatkan 3 pengaruh ya, terjadi 3 pengaruh di Indonesia. Yang pertama, pengaruhnya adalah memiliki banyak gunung api. Nah, ada banyak sekali gunung api yang ada di Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Ya, contohnya Gunung Merapi yang ada di Jawa Timur, Gunung Krakatau, betul, Gunung Sinabung. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gunung api yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi tentunya ya. Pengaruh yang kedua, memiliki kekayaan bahan tambang seperti minyak, batu bara, emas, ya, besi, perak, dan lain-lain. Pengaruh yang ketiga, menjadikan wilayah Indonesia menjadi wilayah yang labil dan rentan terjadinya gempa bumi akibat kondisi geologi Indonesia ini. Oke, poin selanjutnya adalah rupa bumi Indonesia. Rupa bumi Indonesia dibagi menjadi 2, relief dataran dan juga relief laut perairan. Ya. Untuk relief dataran sendiri, yang pertama ada gunung yang termasuk daerah daratan, yang kedua lembah, yang ketiga dataran tinggi, yang keempat ada sungai, yang kelima perbukitan, yang keenam danau, dan yang ketujuh adalah dataran rendah. Ini termasuk relief dataran. Kemudian apa saja termasuk relief dasar laut? Yang pertama ada dangkalan, kemudian ada lubuk laut. Terus di atasnya di sini ada ambang laut, gunung laut, dan yang paling dasar adalah palung laut. Bisa dipahami? Oke, good. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.